Mekanisme servo. Pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar manusia merupakan blueprint alias cetak biru kehidupan seseorang. Program yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar akan mengendalikan mekanisme servo manusia untuk mendapatkan semua yang diprogramkan di dalam pikiran bawah sadarnya. Manusia tidak akan pernah keluar dari target dan sasaran yang tertanam di dalam pikiran bawah sadarnya selama program tersebut tidak berubah. Tanpa disadari, banyak manusia yang menanamkan program yang tidak diinginkannya di dalam pikiran bawah sadar. Dan ia tercengang mengapa ia selalu menemui kegagalan, mengapa hidupnya selalu dirundung kesulitan, mengapa keberuntungan tidak berpihak kepada dirinya. Hambatan mental juga berfungsi dan bertindak sebagai mekanisme servo dalam hidup Anda. Mekanisme servo berarti beberapa kejadian kebetulan atau peristiwa yang selalu datang secara otomatis dan berulang kali ke dalam kehidupan Anda, apakah itu baik atau buruk. Mekanisme servo bisa diibaratkan seperti peluru kendali jarak jauh yang dikendalikan melalui traksi atau jalur yang sudah ditentukan di awal sebelum peluru tersebut diluncurkan. Setiap kali peluru kendali keluar dari jalurnya, maka mekanisme servo akan secara otomatis mengkalibrasi peluru kendali tersebut untuk kembali ke jalurnya agar bisa mencapai target tanpa melenceng jauh dari sasaran yang sudah ditetapkan. Itulah mekanisme servo. Hambatan mental Anda yang selalu mengkalibrasi setiap perbuatan Anda di masa kini dengan berbisik dalam tataran bawah sadar Anda tanpa Anda menyadarinya. Kadang kita melihat seseorang kok sial melulu ya hidupnya. Di pribadi lain kita melihat ada salah satu teman, rekan, sahabat, atau keluarga kita yang selalu saja beruntung hidupnya. Ternyata keberuntungan atau kesialan orang tersebut sangatlah berkaitan erat dengan mekanisme servo di tataran pikiran bawah sadar mereka. Saya ambil contoh misalnya Anda memiliki mekanisme servo positif dalam mendapatkan tempat parkir di mall. Anda selalu mendapatkan tempat parkir strategis yang bagus di dekat pintu masuk mall. Dan entah bagaimana, mekanisme servo positif ini akan selalu berfungsi setiap kali Anda memasuki mall. Dan seperti layaknya sebuah keajaiban, Anda selalu mendapatkan tempat parkir yang sempurna. Itu adalah contoh mekanisme servo positif. Adakah di antara Anda yang merasa mempunyai mekanisme servo seperti ini? Kemudian ada contoh mekanisme servo yang negatif. Seperti ini contohnya. Anda memiliki mekanisme servo negatif di tingkat bawah sadar Anda bahwa Anda selalu berpikir bahwa berapapun jumlah uang yang Anda dapatkan, Anda akan selalu berakhir kehilangan uang tersebut. Pernahkah Anda memiliki mekanisme servo semacam itu? Anda mendapatkan uang dalam jumlah cukup besar, akan tetapi uang tersebut akan selalu menemukan caranya sendiri untuk keluar dari saku atau rekening bank Anda. Ketika Anda mendapatkan penghasilan yang tinggi, tiba-tiba saja semua situasi dan kondisi memaksa Anda untuk melepaskan serta mengeluarkan semua uang yang Anda hasilkan. Mobil Anda tiba-tiba rusak dan Anda harus membayar perbaikan dalam jumlah yang lumayan besar. Rumah Anda tiba-tiba bocor dan Anda harus memanggil tukang bangunan dan mengeluarkan uang untuk memperbaiki. Dan beragam hal-hal lain yang tiba-tiba saja terjadi dan menghampiri kehidupan Anda. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan, Anda akan selalu berakhir bangkrut. Itu adalah contoh mekanisme servo negatif. Contoh lain dari mekanisme servo negatif terkait dengan kegiatan Anda dalam melakukan olahraga. Anda selalu menemukan alasan atau kejadian yang mencoba untuk menghalangi kapanpun Anda ingin pergi berolahraga. Entah mungkin keadaan Anda tidak mendukung Anda ketika Anda memutuskan untuk pergi keluar dan melakukan olahraga. Apakah itu hujan, atau apakah Anda merasa tidak enak badan, atau berbagai macam alasan lain yang memblokir keadaan dan mencoba menghalangi keinginan Anda dalam melakukan olahraga. Ada banyak mekanisme servo lainnya yang perlu Anda identifikasi dalam hidup Anda. Oleh karena itu, untuk membantu mempermudah Anda mencapai tujuan hidup dan rancangan kehidupan Anda harus dapat mengetahui apa yang menjadi penghambat mental Anda atau mekanisme servo negatif Anda dan mencoba mendefinisikan kembali dan melakukan evaluasi. Ada banyak cara dan pelatihan yang dapat Anda ikuti untuk menemukan hambatan mental atau mekanisme servo negatif dan untuk memprogram perangkat lunak baru, pola pikir yang lebih positif sehingga Anda dapat lebih mudah mencapai rancangan
atau rancangan kehidupan yang Anda inginkan di masa depan. Kenalilah berbagai jenis hambatan mental dan mekanisme servo negatif yang dapat mencegah Anda menjadi lebih sukses. Hambatan mental dan mekanisme servo negatif sama layaknya seperti virus komputer yang menggerogoti memori atau pola pikir di otak Anda. Seiring waktu, jika virus tersebut tidak dihapus melalui program antivirus, maka otak Anda akan menjadi lambat dan menyebabkannya menjadi hang dan akhirnya rusak. Anda tidak ingin jika virus semacam itu tetap berada terus di dalam benak pikiran bawah sadar Anda, kan?